لا إله إلا الله محمد رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hatta ila yaumil huda. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh hari ini kita masih kembali dapat sama-sama melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Harapan kita tentu saja seluruh aktivitas ibadah kita ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang dikaitkan dengan pernikahan ya. Kalau pada pertemuan yang lalu itu kan kita dijelaskan tuh bagaimana orang yang tidak menikah dengan tidak menikah, yang menikah dengan yang tidak menikah. Jadi argumennya dua-duanya memang ada sebab-sebab gitu ya. Di antara ulama ada yang tidak menikah memang. Di antaranya adalah karena ya tadi khawatir bahwa ia akan tidak maksimal ibadahnya gitu ya. Tapi kalau dari segi normatif kan ternyata Nabi memerintahkan untuk menikah. Bahkan Nabi mengatakan, aku adalah orang paling bertakwa di antaramu, tapi aku menikah gitu. Tapi memang kemudian ada yang bayangkan dengan menikah itu ternyata ya dia harus mengkonsentrasikan waktunya untuk berbagai macam hal, sehingga akhirnya banyak keteteran dalam ibadahnya gitu. Jadi membujang di sini bukan berarti membujang karena apa ya, karena pengen bebas, bukan gitu. Tapi karena pengen ibadah dekat dengan Allah gitu ya. Nah, kemudian pada saat akad dikatakan di sini fi ma yura'i halatal aqdi ya, min ahwalil mar'ah. Jadi hal-hal yang harus dijaga pada saat akad terutama bagi perempuan ya, dan syarat-syarat akad. Pertama, amal aqdu fa arkanuhu wa syurutul yan aqidu wa yufidul hilu arba'ah wa yufidul halla hilla ya arba'atun. Jadi ada rukun nikah dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya apa? Supaya menjadikan hubungan itu menjadi halal gitu. Yang pertama ya iznul wali. Apa itu? Ada izin dari wali. Fa illam yakun, kalau nggak ada wali bagaimana? Fasultan, maka dari pemerintah. Nah, pemerintah itu mendelegasikan ya, kalau di kita Pak ya, pemerintah itu didelegasikan kewenangannya. Jadi sebenarnya yang menjadi wali apabila tidak ada walinya itu adalah presiden gitu. Tapi kan nggak mungkin presiden jadi wali seluruh rakyatnya se-Indonesia misalnya. Maka didelegasikan ke kantor wilayah Kementerian Agama. Ke Kementerian Agama dulu. Menteri Agama juga nggak mungkin juga, maka didelegasi ke kantor Kementerian Agama, kantor wilayah tingkat provinsi. Itu pun tidak mungkin juga kepala kantor wilayah itu menjadi wali. Maka kemudian didelegasikan ke kepala kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten kota. Dan itu pun tidak mungkin juga, maka didelegasikan kepada kantor urusan agama. Jadi representasi petugas nikah dari kantor urusan agama
itu sungguhnya adalah representasi dari Presiden Republik Indonesia yang didelegasikan kewenangannya kepada kantor urusan agama gitu ya. Nah, kemudian ridul mar'ah in kanat saiban balighon ya, au kanat spikran balighon. Jadi ada juga keriduan perempuan, karena dinikahkan kalau perempuannya nggak ridho kan repot. Ini zaman dulu ya Pak settingnya. Kalau zaman sekarang enggak kan. Zaman sekarang ini anak yang datang ke orang tuanya, Pak aku mau nikah. Kalau zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu karena memang pergaulan juga tidak begitu luas ya, maka kemudian biasanya bapak itu mencarikan jodoh untuk anaknya gitu. Ya, yang punya anak perempuan itu dia cari nih, udah kamu besok nikah ya sama si ini misalnya. Jadi ini zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang kan ya berbeda lagi sudah kejadiannya. Mereka biasanya sudah punya calon kemudian bilang ke orang tuanya, tinggal orang tuanya tetap mengizinkan atau tidak gitu kan. Kemudian asalis huduru syahidai zahiril adalah hadirnya dua orang saksi yang memiliki keadilan ya. Jadi orang-orang yang baiklah intinya. Keadilan di sini memiliki integritas maksudnya. Kehadiran dua orang saksi biasanya kalau di kita ada saksi dari mempelai laki-laki dan ada saksi dari mempelai perempuan, dan dipilihkanlah saksi itu ya memang biasanya orang-orang yang baik yang memiliki integritas moral yang bagus gitu ya. Kemudian ijabun wa qabulun muttasilun bihi bil lafdzil inkah awit tazwij ya, yakni adanya ijab dan qabul ya. Jadi biasanya ya lafadznya sudah tertentu lah ya. Tapi kalau di sini dianjurkan di Al-Ghazali ini ya bahwa ijab kabul itu hendaknya diawali dengan bacaan alhamdulillahi wassalatu ala rasulillah gitu. Kemudian baru dikatakan qabiltu nikahaha gitu ya, saya terima nikahnya. Jadi ada kata-kata alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Yang ini enggak lazim di kita. Kalau di kita itu kan ya langsung saja saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Ya, itu terjemah dari ankahtuka wa zawwajtuka. Kemudian ketika qabulnya saya terima nikahnya. Jadi enggak ada alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, saya terima nikahnya dan kawinnya ya. Tapi kalau di sini kata Al-Ghazali hendaknya itu diawali baik oleh yang menikahkan maupun oleh calon suami, itu diawali dengan alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ya, itu seperti itu. Kemudian wa adabuhu, adapun adabnya fataqdimul khitbah mal wali la fi halati iddatil mar'ah. Adabnya sebelum pernikahan adalah adanya khitbah. Khitbah itu bahasa kitanya apa? Melamar ya. Melamar, tapi la fi halil iddatil mar'ah, bukan pada masa iddahnya perempuan. Ini kalau yang dilamar adalah janda. Ya, jadi misalnya mau nikah sama janda, jandanya baru 2 bulan cerai misalnya, ya nggak boleh dilamar. Kenapa? Karena masih masa iddah gitu. Walaupun masa iddah itu kan berbeda-beda ya Pak. Kalau masa iddahnya, tapi 2 bulan tuh pasti masa iddah semua itu kan. Misalnya kalau karena perceraian biasa itu kan 3 kali suci.
3 kali suci itu ya hampir sama 3 bulan gitu. Walaupun juga tidak sama. Kenapa saya katakan tidak sama? Karena bisa jadi orang yang menstruasinya tidak beraturan tiap bulan itu lebih dari 3 bulan gitu. Karena 3 kali suci patokannya gitu kan. Diceraikan suci nih pada saat dicerai, kemudian bulan berikutnya ternyata nggak mens, berarti belum 1 kali suci, baru bulan berikutnya mens gitu, kemudian setelah mens suci, baru 1 kali suci itu, padahal udah 2 bulan gitu. Jadi ada perempuan itu yang mensnya tidak beraturan. Nah kalau meninggal oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Bagi perempuan yang sudah menopause 3 bulan. Kan kalau sudah menopause kan udah nggak mens lagi, jadi nggak dihitung suci, tapi dihitungnya bulan. Pokoknya kalau perempuan ya sudah menopause dan dia dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan. Artinya selama 3 bulan tidak boleh dilamar. Ya, kemudian kalau sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah intinya Bapak sekalian, memang khitbah itu tidak dilaksanakan pada saat sedang dalam masa iddah. Jadi ditunggu masa iddahnya sampai selesai, baru kemudian dilamar. Itu kalau menikahnya sama janda ya. Tapi kalau sama perawan kan gak ada masa iddah, maka boleh dikhitbah kapan saja. Yang penting sepanjang perempuan itu belum dikhitbah oleh calon lain. Kalau sudah dikhitbah ya tidak boleh ya. Begitupun si perempuannya pun nggak boleh menerima ya khitbah kalau memang sudah menerima khitbahan orang lain. Jangan ini mah sudah dikhitbah tapi datang yang kedua orangnya lebih ganteng, lebih kaya. Nah ini tidak boleh etikanya ya. Jadi sudah masuk pada hukum yang tidak boleh diterima ya. Kemudian wa amal mankuhat ya fayutabaru fiha naw'an. Adapun orang yang dinikah itu maka paling tidak dalam 2 hal ya. Ahaduma lil halli, yang pertama adalah untuk kehalalan. Jadi pernikahan, orang dinikahi itu supaya ada kehalalan. Yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya dosa jadi berpahala, yang tadinya maksiat jadi ibadat gitu. Itu dengan pernikahan. Nah kemudian wasani, yang kedua litayyibil ma'isha wa usulil maqasid, untuk kebaikan kehidupan. Jadi pernikahan itu supaya hidup lebih baik. Tapi ya memang sangat tergantung dari kesiapan keduanya. Maka ada undang-undang lokal ya Pak ya di pemerintah kita, misalnya peraturan pernikahan itu secara usia minimal adalah 19 tahun. Jadi kalau kurang dari 19 tahun nggak bakal diberikan nikah atau diberikan surat nikah, kecuali ada kecualinya, kecuali lewat izin pengadilan agama. Jadi yang memberikan izin adalah pengadilan agama. Kalau sudah ada ketetapan pengadilan agama, maka KUA akan menikahkan ya. Tapi kalau nggak ada ketetapan pengadilan agama, misalnya umur baru 17 tahun terus dinikahkan, nggak bakal dinikahkan gitu. Karena kalau dinikahkan maka yang menikahkan ini akan melanggar hukum. Nah kemudian an-naw'ul awal ma yutaraf lil hil, yang macam pertama adalah untuk kehalalan, wa huwa antakuna khaliyatan an mawani nikah,
Nah, untuk menjadi halal itu jangan sampai kemudian terdapat beberapa hal yang menghalangi pernikahan. Apa diantaranya? Yang pertama, antakuna man kuatanil ghair. Perempuan itu dinikahi oleh atau sudah dinikahi oleh orang lain, jadi istri orang, yang nggak boleh mewani menikahkan gitu, kecuali kalau sudah diceraikan. Kemudian antakuna mu'tadatan lil ghair, ya, atau masih dalam masa iddah. Ini juga hal-hal yang menghalangi pernikahan. Masa iddahnya baik iddah wafat atau talak, ya, baik iddah wafat, iddah talak gitu. Maka ini juga menghalangi pernikahan. Kemudian antakuna murtadatan anid dini, nah, atau murtad dari agama, ini juga menghalangi pernikahan. Maka sekarang ada SE, ya, surat edaran MA apa ya kalau nggak salah, SEMA yang melarang catatan sipil sekalipun untuk menikahkan atau mengesahkan, bukan menikahkan, mengesahkan pernikahan pasangan yang berbeda agama gitu. Nah, ini sebenarnya kabar baik walaupun masih dalam bentuk surat edaran. Itu kan sangat lemah sekali ya surat edaran. Nanti kalau ada undang-undang ya kalah surat edaran itu gitu. Tapi ini sudah menggembirakan, tinggal bagaimana isi SEMA itu disempurnakan dan dikuatkan melalui perundangan yang lebih tinggi gitu kan. Tapi ini sudah menggembirakan, karena dulu gini Pak, orang kita kadang nikahnya mungkin di Australia gitu kan, terus pulang minta disahkan oleh catatan sipil kemudian mengesahkan bahwa dia adalah pasangan suami istri. Nah, sekarang ini dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung, maka hal itu tidak dibenarkan, ya, dilarang. Nah, kemudian antakuna majusiatan, ya, atau perempuan itu majusi, penyembah api atau apalah ya yang sifatnya kemusyrikan, itu juga merupakan larangan pernikahan. Antakun wasaniyatan au zanidatan la tunsabu ila nabiyin wa kitabin, ya, atau misalnya orang yang penyembah berhala, ya, zindik, tidak memiliki atau tidak digolongkan pada agama dan nabi tertentu, maka ini juga bagian dari penghalang pernikahan. Jadi kalau mau menikah dengan orang-orang seperti itu ya harus baca syahadat dulu gitu. Ya. Suruh syahadat, suruh masuk Islam, maka kemudian terjadi pernikahan. Dan ini adalah salah satu proses islamisasi di Indonesia ya Pak ya. Jadi orang pedagang-pedagang Arab itu menikah dengan orang pribumi, tapi kan orang pribumi waktu itu ada yang masih beragama animisme, dinamisme, ada yang Hindu, Buddha gitu kan. Maka kemudian karena dia muslim, maka syarat untuk menjadi istri atau suami istri, maka dua-duanya harus muslim dan muslimah. Maka kemudian wanita-wanita pribumi itu diislamkan. Jadi pernikahan itu adalah salah satu proses islamisasi yang ada di Indonesia, karena memang kemudian masuk Islam. Kemudian antakuna rafiqatan wan nakiharran qadiran ala tulil harrah. Nah, perempuannya itu budak belian, tapi kalau sekarang sudah nggak ada lah ya budak belian. Jadi budak belian itu kan orang yang misalnya kalah perang Pak ya, misalnya suatu penduduk desa perang dengan penduduk desa yang lain, maka yang kalah perang ini Pak bukan cuma harta bendanya yang menjadi milik si pemenang perang, tetapi juga orang-orangnya juga gitu. Itu menjadi budak. Kalau laki-laki yang tegap, yang ini gitu, ganteng, itu mahal harganya, dan itu bisa diperjualbelikan.
ada pasar budak gitu. Kalau perempuan ya yang cantik dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang ya sudah tidak ada yang begitu ya. Kemudian dilarang juga menikahi perempuan yang antakuna qaribatan lizauji bi antakuna min uslihi aw fusulihi aw fusuli awali usulihi aw min awali fasli min kulli aslin ba'dahu asl. Dilarang menikahi perempuan yang dekat pertalian nasabnya gitu. Siapa itu? Ya, misalnya di sini dijelaskan al-ummahat wal jaddat ya. Itu yang usul itu. Apa itu? Ibu maupun nenek gitu. Ya itu nggak mungkin lah ya. Tapi kalau nggak dihukumi kan bisa kemungkinan terjadi, Pak. Ini kita bilang nggak mungkin karena sudah tahu hukumnya. Makanya ada legenda di Sunda itu kan Dayang Sumbi ya, nah, yang menikahi ibunya sendiri gitu kan. Jadi kalau tidak ada koridor hukumnya bisa jadi anak kemudian menikahi ibunya. Maka kemudian ada hukum begitu. Kemudian wafusul, yang dimaksud fusul siapa itu? Al aulad ya wal ahfad, yaitu anak dan cucu. Nah ini juga haram dinikahi. Nah sekarang saja sudah tahu haram dinikahi, tapi ada saja itu ya kasus-kasus misalnya anak perempuan hamil tapi yang menghamili bapaknya gitu. Nah uzubillah min zalik, padahal sudah tahu hukumnya gitu. Kemudian berikutnya adalah al-ikhwa wa auladihim, saudara dan anak-anaknya, maksud saudara kandung ya. Saudara kandung, bukan saudara seiman. Kalau saudara seiman ya saudara kandung, punya kakak, punya adik gitu kan, dan anak-anaknya itu juga haram dinikahi, artinya keponakan-keponakan. Kemudian al-ammat wal khalat, paman dan bibi, ponakan haram dinikahi, bibi juga haram dinikahi, atau pamannya haram dinikahi. Ini yang mencegah pernikahan. Kemudian ada lagi antakuda muharramatun birrodai, yakni karena sebab persusuan. Satu persusuan ini juga haram. Ini misalnya kalau zaman dulu Pak ya, itu zaman Rasul terutama ya, di tradisi Mekah itu kan ada ibu susu, kayak Nabi Muhammad punya ibu susu namanya Halimatus Sa'diyah gitu. Jadi zaman dulu itu memang ada biasa hal itu. Nah, tapi kalau sekarang kayaknya kita nggak tahu di tradisi di kita masih ada nggak itu yang misalnya disusukan oleh orang lain gitu ya. Oh, bayi ketukar. Kalau itu berarti bukan tradisi, tapi karena memang tertukar gitu ya. Tapi memang itu menjadi saudara sepersusuan, haram menikah gitu ya. Bayi tertukar ya. Gitu. Nah kemudian ada lagi yang juga diharamkan adalah bil musaharah ya, karena semendak gitu ya, karena kita sudah menikah dengan si A, maka otomatis ibunya si A, bapaknya si A itu menjadi semendak ya, haram dinikahi gitu. Kemudian antakunal mankuhata khamisatan, menjadi yang kelima Pak, haram juga. Jadi walaupun di kita ada ya istrinya sampai berapa Pak, belasan kalau nggak salah ya, ada yang 7, ada yang belasan. Udah gitu dibikinkannya satu komplek perumahan gitu. Walaupun maksudnya satu rumah tapi rumahnya itu besar gitu, ada berapa ratus kamar gitu. Itu kalau nggak salah di mana ya, adalah di tempat kita itu yang begitu.
Nah ini nggak tahu mazhabnya siapa ini kalau membolehkan nikah dengan lebih dari 4 ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya saya kira hampir semua mazhab ahli sunnah ya itu melarang menikah lebih dari 4 gitu. Kemudian ayakuna hadzan naki qad talaqa salasan. Nah, orang yang menikahi telah mentalak 3 talak, 3 kali talak gitu, atau talak 3 ya, maka ini juga menghalangi pernikahan ya, kecuali, nah ada kecualinya Pak, kecuali jika malam yatoha zaujun ghairuh finaki, selama dia belum menikah dengan orang lain dan tidak mentalakkan. Jadi kalau sudah 3 kali itu kan itu namanya sudah ya tidak ada rujuk lagi. Kalau sudah 3 kali tidak ada rujuk lagi, maka kemudian kalau dia mau rujuk itu syaratnya si perempuannya harus sudah berumah tangga dengan orang lain dulu kan gitu, dan sudah dicerai dan tidak boleh rekayasa. Misalnya, waduh saya nyesel nih, udah diutuslah seseorang untuk pura-pura menikahi, nah itu juga tidak boleh begitu, itu modus namanya. Nah kemudian dilarang juga menikah ayakuna annaki qad la'anaha fa innaha tuharimu alaihi abadan. Jadi ada li'an, li'an itu jarang terjadi sih kalau di kita. Li'an itu sumpah laki-laki dan sumpah perempuan di depan pengadilan. Jadi dua-duanya saling menuduh gitu. Bukan salah satunya menuduh dan salah satunya memang tidak menerima tuduhan itu, maka kemudian sama-sama bersumpah. Nah kalau ini selamanya tidak boleh menikah. Misalnya si suami menuduh istrinya selingkuh, terus dua-duanya bersumpah di hadapan pengadilan agama, ini yang disebut dengan li'an. Demi Allah bahwa saya tidak berselingkuh, kata istrinya. Apabila saya berselingkuh, maka laknat Allah akan turun kepada saya selamanya. Kata suaminya, demi Allah istri saya berselingkuh, apabila saya berbohong maka laknat Allah akan turun selama saya selamanya. Nah yang seperti ini namanya li'an, maka pernikahannya jelas selesai dan kemudian tidak boleh menikah selamanya. Tapi di kita jarang terjadi ya yang seperti ini, praktek lihat ya. Oh di depan pengadilan itu Pak. Bukan cuma saksi. Nah enggak. Jadi tidak ada saksi, cuma asal tuduhan aja, gitu. Harus aja ada saksi. Tapi ini tetap aja kekeh gitu walaupun gak ada saksi. Nah, maka ya udah, cara penyelesaiannya adalah dengan li'an tadi. Tapi saya kira ya tadi ya, kalau di kita kayaknya jarang terjadi yang seperti ini. Kemudian au takuna muharramatan bihajjin au umratin ya, atau si perempuannya itu sedang ihram baik haji maupun umroh, ini juga dilarang untuk dinikahi ya. Kalau sedang ihram kan ya ihramnya diselesaikan dulu sampai tahallul, baru kemudian terjadi akad nikah. Jangan sedang ihram belum tahallul habis tawaf gitu ya. Harusnya kan habis tawaf ke sa'i gitu kan. Wah udah kita akad nikah dulu mumpung di depan Ka'bah misalnya. Maka itu dilarang. Jadi selesaikan dulu. Kemudian antakuna
sayyiban saghiratan fala sunika illa ba'dal bulugh. Ya. Jadi anak kecil tidak boleh nikah kecuali sampai dengan baligh. Kalau ada pernikahan tradisi gimana Pak? Ya itu tidak mengikat sebenarnya. Itu apa ya? Tradisi saja. Artinya ketika anak itu sudah besar, ya sebenarnya tidak ada ikatan untuk kalau secara agama ya. Tapi nggak tahu kalau secara tradisi di tempat tersebut. Kalau secara agama, hal yang terjadi pada masa kanak-kanak itu tidak mengikat secara hukum. Gitu. Baik. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika hendak, atau ada beberapa perempuan yang memang tidak boleh dinikahi dalam kondisi-kondisi tersebut gitu ya. Kemudian ada lagi antakuna min azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haram juga dinikahi adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasul wafat itu kan istri-istri beliau masih banyak yang hidup, Siti Aisyah ya, dan lain-lain. Maka istri-istri Rasul dilarang atau haram dinikahi oleh selain Rasul atau sepeninggal Rasul. Artinya ya mereka tetap menjanda sampai meninggalnya gitu ya. Kemudian terkait juga dengan perempuan ya, wa amal khisal al-mutbilil aish allati la budda min mura'atiha fil mar'a liyadumal aqdu yakni samaniyah. Jadi supaya ada kebaikan hidup gitu ya, dan akad itu kemudian akan menjadi sesuai dengan tujuan pernikahan, maka seorang perempuan harus dilihat dari 8 hal. Pertama, ad-din, agama ya. Jadi memilih jodoh sebenarnya ya bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga gitu. Itu pilihan utama adalah ad-din, komitmen keagamaan ya. Jadi bukan karena harta, ganteng, cantik ya, dan lain sebagainya, tapi yang paling utama adalah karena keagamaannya. Bagaimana agamanya gitu kan. Kalau agamanya itu bagus, ya itulah yang dipilih gitu. Ya memang Rasul memberikan isyarat, bukan isyarat ya, tuntunan kepada kita supaya apa? Supaya menikah itu karena lijamaliha ya, cantiknya, walimaliha, hartanya, walinasabiha, keturunannya. Tapi yang keempat ini pesan yang menentukan Pak. Apa? Fazfar bidzatid din. Kata Nabi, pilih yang agamanya bagus gitu. Jadi yang keempat ini yang menentukan, yang agamanya bagus. Walaupun cantik, tapi kalau agamanya jelek ya nggak usah. Tapi kan bisa Pak, setelah dinikahi dididik supaya agamanya bagus, misalnya seperti itu. Tapi yang pasti bahwa awal yang kesalehan yang awal itu yang utama Pak. Merubah, mendidik itu belum tentu berhasil gitu ya. Ya kalau milih segala sesuatu termasuk calon pemimpin, saya kira yang bagus duluan kan gitu. Walaupun mungkin semuanya bagus misalnya ya, tapi yang lebih bagus dan seterusnya lah seperti itu. Sama seperti tadi misalnya memilih istri atau memilih suami ya, tapi bisa dididik ya, memang bisa, tapi belum tentu berhasil gitu. Nah kemudian yang kedua, wal khalqu, karena akhlaknya. Jadi agamanya sudah bagus, akhlaknya juga baik Pak. Husnul khuluq ya.
wa dzalika aslun muhimun fi talabil firagh wal isti'anah 'ala din. Nah, dengan kebaikan akhlak ini maka kemudian ini juga akan memperkuat agama kita gitu. Fa inna idza kanat salitoh ya bidani tulisan sayyatul khalq kafiratun lin-ni'am. Jadi kalau orang itu akhlaknya buruk gitu, seringkali juga tercermin dari jeleknya lisan, kemudian akhlak yang buruk dan kafiratul lin-ni'am, apa? Kufur nikmat. Nah, jadi kalau akhlaknya kurang baik, seringkali juga kufur nikmat. Ini kan repot juga. Nanti suaminya ngasih segini, nggak terima, ya kan? Banding-bandingin dengan suami orang, banding-bandingin dengan tetangga, ya. Repot kalau begitu kan, gitu. Ya. Maka kebaikan akhlak ini adalah merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan dalam kriteria-kriteria dalam memilih pasangan. Kemudian apa lagi? Husnul wajhi, bagusnya atau cantiknya, tampannya wajah. Ini juga memang penting, tapi ini urutannya setelah agamanya bagus, akhlaknya bagus, baru kemudian wajah dilihat gitu. Jadi bukan wajah yang pertama itu agamanya bagaimana, akhlaknya seperti apa, baru kemudian wajahnya. Walaupun wajah itu terlihat pertama ya Pak dibanding akhlak dan agama ya, karena wajah itu kan yang terlihat ya, ganteng cantik pertama kali itu terlihat, sedangkan agama akhlak itu terlihatnya belakangan gitu ya. Nah, maka kata Nabi fazfar bidzatiddin. Ya, memang orang kaya, cantik itu terlihat lebih dulu, tapi kata Nabi lihat integritas keagamaannya, baru kemudian akhlaknya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah antakuna khafifatal mahri. Jadi perempuan itu yang bagus adalah di samping akhlaknya, agamanya, ya tadi juga ringan maharnya. Maharnya nggak terlalu berat, ya. Apalagi di Timur Tengah Pak, di Timur Tengah itu mahar itu luar biasa itu. Mahar itu bisa rumah dengan seluruh isinya. Iya Pak. Semurah-murahnya kan berarti berapa tuh kalau misalnya rumah di Gunung Sindur gitu ya, sudah 600 jutaan kan Pak ya, plus isinya. Dan karena ini mahar Pak, jadi ketika terjadi perceraian yang keluar siapa? Suami yang keluar. Kenapa? Karena mahar itu milik istri. Maka di kita orang Indonesia ini alhamdulillah Pak, mahar tidak seberat itu gitu. Di kita ini mahar ya cukup emas berapa gram dengan seperangkat alat sholat, bahkan kadang-kadang ada yang cuma seperangkat alat sholat saja gitu ya. Jadi khafifatul mahar, karena ini mahar itu termasuk dari tradisi ya. Maharnya merupakan hal yang wajib ya, itu agama, tapi berapanya, nah itu tradisi Pak gitu. Berapanya itu tradisi ya. Jadi kesepakatan dari masyarakat setempat, padahal secara normatif ya mahar itu tidak ditentukan berapapun, yang penting ada kerelaan dari istri yang akan dipersunting atau perempuan yang akan diperistri gitu ya. Kemudian nah ini almar'ah waludan ya, memang ini agak susah juga ini ya. Harusnya seorang perempuan yang dinikahi itu adalah perempuan yang memang waludan, yang berpotensi punya anak. Nah, kalau ini kan harus tes medis berarti. Tapi nggak tahu juga secara medis apakah bisa diketahui misalnya seorang gadis, wah ini kayaknya bakalan mandul gitu, wah ini bakalan subur gitu ya.
Jadi yang bagus itu adalah wanita yang subur gitu. Tapi kan kesuburan tidak hanya milik perempuan, Pak. Ya, kadang juga faktor penyebabnya dari laki-laki gitu ya. Nah, kemudian as-sadisa yang keenam, antakuna bikron, sebaiknya perempuan yang dinikahi adalah yang perawan. Jadi ini ada dasarnya, ada gitu. Nabi pernah menegur gitu sahabat Nabi, yaitu Jabir, yang menikahi sayyiban, seorang janda. Hala bikron, kenapa kamu nggak menikahi gadis? Walaupun Nabi memang pertama kali nikah dengan seorang janda ya, tapi pernikahan Nabi itu dengan Siti Khadijah kan faktornya sangat besar terhadap dakwah Rasul juga gitu ya. Jadi tidak ada kelirunya ketika misalnya memang janda memiliki kriteria seperti Khadijah ya, berpengaruh, kaya gitu dan seterusnya, dan mau menopang dakwah, perjuangan dakwah. Nah, kemudian poinnya bahwa memang sebaiknya menikah itu dengan seorang gadis. Kemudian yang berikutnya antakuna ya, nabiyatan a'ni antakuna min ahli baitiddin. Nah, jadi sebaiknya memang keturunan dari orang-orang yang baik ya. Jadi bisa saja memang Pak gini ya, ada orang baik walaupun mungkin bapak ibunya nggak baik gitu, tapi dia baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau juga keturunannya baik gitu ya, akan lebih bagus lagi kalau keturunannya bagus. Yang terakhir, ala takuna minal qorobah. Nah, sebaiknya tidak dari orang yang dekat gitu. Jadi apa ya, terlalu dekat secara kekeluargaan lah gitu sebaiknya. Tapi kan kalau secara hukum boleh sebenarnya ya silahkan saja walaupun masih keluarga ya, tapi keluarga ya bukan ponakan tadi, bukan apa, sepupu sama sepupu itu kan boleh Pak ya kalau secara agama, tapi kan sangat dekat ya. Jadi kalau kata Al-Ghazali sebaiknya tidak dengan keluarga yang terlalu dekat, walaupun itu bukan sesuatu yang dilarang. Saya kira ini sekarang untuk pengajian kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita mendengar bahwa, dan kita juga kalau mau menikah dengan janda itu kan harus ada iddah ya. Iddah dulu. Iddah itu katanya tadi dikatakan untuk mengetahui bahwa kondisi janda ini masih suci ya, atau tidak hamil ya, betul? Ya, ya, menunggu untuk memastikan lah. Gitu. Ya, memastikan. Kalau zaman modern sekarang kan untuk mengetahui hamil tidaknya itu ada tes pack ya. Tes pack ya. Ah itu. Terus masa iddahnya masih berlaku nggak gitu? Nah itu. Jadi ini mau tanya juga nanti. Ya, bagaimana ini? Ya, baik, terima kasih. Dari sebelah sana masih ada yang mau tanya? Nggak ada. Baik.
Baik, terima kasih. Oh iya, sekalian aja Pak Edi. Biar nanti sekalian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar, terkaget-kaget juga. Ini ada cerita kawan nih, bahwa calon istrinya ini dibilang janda tidak, bersuami tidak, karena sudah bisa ranjang. Tapi putusan pengadilan belum keluar, belum bisa. Kenapa? Suami ini nggak pernah mengasih dia itu talak, sehingga sang pujaan calon janda ini ada satu kan bertanya ke saya, Pak, dibolehkan kamu nanya ke Ustadz, jangan ke saya. Sudah Pak, kata dia kan, tapi saya nikah siri. Wah, saya nggak tahu tuh, bahaya kalau saya jawab itu, nggak, bukan domain saya itu, bilang gitu. Nah, kira-kira itu Ustadz, nikahnya haram atau bagaimana? Ini udah bisa rancang nih orang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak, cukup ya. Ini kayaknya sudah siang juga sih. Yang pertama, apakah masa iddah masih tetap berlaku ketika misalnya, sebenarnya kalau sekarang ini kan sudah bisa secara teknologi ya, bisa dilihat seseorang itu hamil atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya udah nggak hamil, apakah masih berlaku masa iddah? Karena ini syariat ya. Jadi saya kira tidak ada ulama yang kemudian merevisi itu Pak. Karena ini syariat ya. Walaupun ada teknologi yang yang maju sekalipun gitu. Karena belum tentu juga Pak ya, kemajuan teknologi itu kemudian kemajuan sains dan teknologi itu belum tentu kebenarannya 100% juga kan gitu ya, belum tentu gitu. Walaupun menurut sains dan teknologi ternyata ini begini, tapi ternyata ada saja kemelesetan. Maka dalam setiap penelitian ilmiah kita selalu menyediakan ruang margin error ya, karena kita tidak bisa memastikan 100% benar gitu. Walaupun kebanyakannya benar Pak ya. Kalau kita katakan wah sudah pasti itu, karena 90 sekian persen sesuai ya. Tapi kan selalu ada ruang yang tidak sesuai. Nah, barangkali itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, maka tetap ada masa iddah ya. Ya. Boleh Pak ya, kita namanya sharing-sharing. Itu kalau masalah saya pernah baca di sains itu, kalau masalah jejak DNA terakhir orang berhubungan tuh 92 hari terus 90 hari baru bisa hilang. Kalau tapi sudah berhubungan atau masih ada susu, DNA-nya masih ada, bukan jejak-jejaknya laki-laki 90 hari sekian gitu. Ya, memang ada juga yang saya juga pernah baca juga itu yang seperti itu, bahwa bekas ya katakanlah sperma seseorang itu nempel di rahim gitu ya, itu katanya sampai 90 hari. Tapi wallahu alam, agama tidak mengatakan itu hasil penelitian juga ya. Iya, intinya ikuti syariat lah, karena memang sains dan teknologi selalu ada ruang-ruang yang tadi ya meleset tadi gitu. Dinyatakan gak hamil, taunya hamil gitu kan. Repot juga akhirnya. Nah, yang kedua, sebenarnya Pak Edi, bagi suami yang tidak mau menceraikan tapi karena memang sudah ada klausul-klausul, apalagi kalau kita setelah menikah itu kan biasanya ada sigot nikah ya. Dalam sigot nikah itu kalau ada dilanggar itu sebenarnya kan sudah dipersilakan si istri datang ke pengadilan agama, ya kan, untuk mengadukan. Diantaranya berapa bulan tuh Pak ya? Saya udah lupa juga itu. Ya,
berapa bulan tidak memberi nafkah gitu kan, lahir maupun batin. 3 bulan ya. Iya, saya udah lama juga nikah jadi nggak apa lagi tuh. Nah, jadi kalau sudah ada klausul seperti itu kan harusnya dia datangi pengadilan agama. Itu namanya shortcut. Kalau cuma begitu doang kan, wah udah kita nikah siri saja. Jangan, harus lewat pengadilan agama gitu ya. Lewat pengadilan agama, kemudian diceraikan, menggugat cerai, maka kemudian keluar tuh surat nanti gugat cerai dari pengadilan agama, resmi dia seorang janda, ya kan? Tunggu masa iddahnya, maka silahkan nikahi, kan gitu. Jadi jangan kemudian udahlah kita nikah siri saja. Ya, nikah siri itu nikah yang tidak diakui oleh negara. Ya, gitu. Ya, baik, Bapak sekalian, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.